kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent buat kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di Minggu Advent yang pertama yang tertulis dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita semuanya. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian bunyi firman Tuhan dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu kemarin kita telah tiba pada akhir tahun gerejawi. Dan dari kalender tahun gerejawi, hari ini kita memasuki tahun baru gerejawi. Ketika ada akhir, maka ada ujungnya. Ada akhir dan kemudian ada yang baru. Dan seperti yang kita ikuti minggu kemarin, bahwa di akhir tahun gerejawi itu nama-nama orang yang telah dipanggil Tuhan dibacakan, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Artinya tidak ada yang bertahan di tengah-tengah dunia ini selamanya. Tidak ada yang bisa bertahan selamanya berada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi semuanya akan berakhir. Sehebat apapun posisinya, jabatannya, sekaya apapun dia, tidak ada yang bisa membeli kehidupan itu. Itu khotbah saya kemarin memberangkatkan Amang Salmon Marpaung. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli kehidupan. Ketika dikatakan kemudian Tuhan menghembus napasnya dan mengambil napasnya, hidup kemudian mati, maka tidak ada yang bisa bertahan selamanya di dunia ini. Tetapi yang kedua, ketika tahun baru gerejawi ketika kita masuk, di mana nama kita tidak disebutkan pada akhir tahun gerejawi, berarti Tuhan
masih memberikan kesempatan bagi kita. Dan itu berarti kesempatan momen bagi kita untuk boleh bersyukur. Tapi juga di awal tahun gerejawi kita patut mengevaluasi bagaimana keberimanan kita, bagaimana keyakinan kita, bagaimana perjalanan iman kita kepada Tuhan dalam 1 tahun gerejawi yang telah kita lalui, amang dan inang. Alani molo saat kita 2 tahun baru parhuriaon, ajakannya adalah juga mengevaluasi. Pohado ngulunya persyota di bagasan 1 tahun nasalpu selama parhurionon. Apakah semakin terbentuk hingga tiba kepada tahun baru gerejawi yaitu Advent, kita menyatakan sukacita, semangat, atau sebaliknya. Karena itu dalam tahun baru gerejawi kita juga dituntut untuk boleh mengambil satu komitmen yang baru. Alanya amang dan inang dot apa sebulung, sehingga kalender gerejawi itu bukan sekedar asal dibuat, tapi itu merupakan satu rangkaian terus dalam 1 tahun gerejawi. Dang madok dosa deh, dang dosa terus. Tetapi kita mau dihantar terus dan terus dan terus di dalamnya, sehingga tidak sekedar diadakan dan diberlakukan. Somal dohita, abang dotinang napo sebulung, kalau kita ke tahun baru Masehi di awal jam 00 kita saling mengevaluasi ya, tapi juga kita saling memberikan komitmen. Apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya kerjakan. Kita memulai dari hal yang baru lagi, dan keberanian kita meninggalkan yang lama, yang buruk. Seperti itulah juga ketika kita masuk kepada tahun baru gerejawi. Artinya satu komitmen yang membutuhkan kesungguhan, keseriusan di dalam iman kita, di dalam menyambut kedatangan Dia yang sangat spesial di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bukan menyambut manusia, bukan menyambut seseorang yang besar hebat di tengah-tengah dunia ini, tetapi menyambut kedatangan juru selamat untuk hadir yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Nangpe menyambut Natal kita mengingat tentang kelahiran Yesus, tapi jangan lupa Advent juga adalah menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Amang dotinang dan apo sebulung dan remaja sekalian, ketika ada seseorang yang penting hadir di satu kota, katakanlah mungkin Pak Presiden Jokowi berkunjung, pasti akan ada persiapan itu. Pasti akan penuh persiapan. Ketika ada seorang pejabat akan berkunjung, pasti akan ada persiapan. Ada pengaradio diri. Apa yang diperlukan? Apa yang dipersiapkan di dalamnya? Apalagi yang hadir itu adalah melebihi dari seorang presiden. Di batasan diri, Allah sendiri yang hadir. Kalau dalam menyambut seorang petinggi negara kita dengan penuh persiapan, apalagi menyambut Tuhan kita, menyambut Allah kita. Dituntut persiapan, dituntut persiapan hati kita, persiapan diri kita, persiapan penampilan kita, dan persiapan demi persiapan semuanya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amang dot inang, ketika beberapa minggu yang lalu saya berkomunikasi dengan teman kita dari Gus Durian, Gus Aan, saya katakan, Gus, seperti janji kita pertemuan beberapa bulan yang lalu, kami mau mengundang Gus Aan di acara perayaan Natal. Dia bilang dengan senang hati, Pak Pendeta. Husukum maibana, bado hira-hira. Setelah ibadah
pada saat ibadahkah akan datang? Dia bilang, pada saat ibadah juga nggak ada persoalan bagi kami. Dan itu yang akan saya didik bagi dia akan bawa mahasiswa-mahasiswi UIN untuk boleh ada dan hadir. Dia bilang tidak ada persoalan di situ. Nah, malah kami menunjukkan sukacita teman-teman kami adalah sukacita kami juga. Dan ini yang justru harus kita gaungkan terus. Ketika intoleransi semakin hebat, tetapi toleransi harus semakin kita gemakan, kita suarakan. Nah, tong malah nih ada karena COVID-19, maka harus kita batasi kehadiran mereka juga. Mau semangat nih bang, ngedokon undang ini Pak Pendeta, undang ini. Saya sudah kasih rekomendasi. Bisa minimal 20 orang kami bisa hadir dari pengurus ini, pengurus ini, pengurus ini. Nah, untuk toleransi antar umat beragama. Jadi hudok emak, bawa bayanon alani kopiton, mengatusi, badia manauli Pak Pendeta Gabinnewana. Artinya, ternyata sukacita Natal itu adalah sukacita yang harus kita bagikan juga. Bagaimana kita boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk boleh menyambut Dia. Berulang-ulang disampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru juga. Maka dituntut kesungguhan kita, dituntut keseriusan kita, dituntut kepekaan kita, amang dan inang, naposo bulung dan remaja juga, untuk menantikan Dia. Apakah persiapan kita sudah benar-benar maksimal? Apakah persiapan kita sudah full persiapan di dalam kehidupan kita? Kita dituntut untuk boleh bersungguh-sungguh dan jangan bermain-main dengan kekristenan kita, dengan iman kita, dengan apa? Dengan sikap sesuka hati, dengan sikap, dengan kehidupan yang buruk, kehidupan melakukan kejahatan, kehidupan melakukan perbuatan yang tidak benar. Tetapi justru dituntut bagi kita adalah kesungguhan dan persiapan di dalam menyambut Dia. Amang dan inang, naposo bulung dan remaja, jangan sampai berita tentang kedatangan Dia yang kedua kali kita pandang sebagai berita isapan jempol belaka. Tetapi ketika Tuhan belum datang untuk kedua kali adalah sedang memberikan kesempatan bagi kita, memberikan waktu bagi kita untuk boleh mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita. Apakah saya sudah siap kalau Dia datang yang kedua kali? Sebuah honot tak unang majo ni nahita teh, itu teh. Sebuah honot tak tunda majo. Apala 1 tahun naik, maksudnya tok kan? Bayi tunda majo. Apala 5 tahun naik. Badang boy. Ketika Dia datang, terus do itu hamatian amang dot inang. Dia tidak diundang, tapi Dia datang sendiri menghampiri siapapun itu tanpa melihat usia berapa, kondisi bagaimana, situasi, dan dalam kondisi apa. Dangadong. Karena itu menjadi tuntutan bagi kita bagaimana kualitas kekristenan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kemudian kaum muda dan juga remaja. Saya kutip ini padahal sudah jauh sekali dari Stanley Jones di tahun 1936. Ngaliling amang do tinangi, baik kok kita majo. Tahun 1936 dia mengatakan spiritualitas kita sedang mengalami penuaan nibana. Di amati ibana, di bereng ibana, dia lihat. Dan dia mengatakan ini menjadi sebuah autokritik bagi kita. Menjadi kritik bagi kita. Spiritualitas kita sedang mengalami penuaan. Kenapa dia katakan seperti itu? Dia katakan sepertinya sudah hilang gregetnya. Sudah hilang, tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Tidak lagi justru berpacu. Tetapi sudah hilang. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, Mang Dot Inang. Jangan sampai kekristenan kita terserang stroke yang membuat iman kita menjadi lumpuh, tidak berdaya lagi, terbatas lagi.
Karena itu kita mau dipanggil di dalam kehidupan kita untuk boleh sungguh-sungguh bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita supaya spiritualitas kita, keimanan kita tidak mengalami penuaan, tetapi boleh terus segar, boleh terus berpacu di dalam kehidupan keimanan kita, dan bukan seperti yang dikatakan oleh Stanley Jones tadi dengan mengatakan spiritualitas kita sedang mengalami penuaan. Berarti kita perlu hati-hati, amang dan inang, dan apa sebulung dan remaja. Kita perlu koreksi. Apakah kita sudah selaras dalam kehidupan kita, iman kita dan perilaku kita itu sudah sejalan, sudah selaras. Ketika terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara iman kita dengan kehidupan kita, dengan perilaku kita, maka itu sesungguhnya sedang mengarah kepada penuaan seperti yang dikatakan Stanley tadi. Maka perlu kita evaluasi terus, perlu kita kritik terus, bahkan keberanian kita untuk mengkritik iman kita, mengkritik diri kita, mengkritik kehidupan kita. Jangan sampai kita mudah kompromi dengan dosa, dengan perbuatan buruk, dengan perbuatan jahat, sehingga iman kita, spiritualitas kita tidak mengalami penuaan. Itu dah, ay molo matua di dokon bala moru gogo, lamoru semangat. Semangat ulur ada ngate, ulur tong tetap semangat. Alila moru songon minggu nasal pujami tadangi, moru penglihatan, moru pendengaran dan sebagainya. Neng dohoron na sotong sanga songoni spiritualitas dot keimanan kita. Tetapi boleh tetap peka terus, boleh tetap memberikan hati kita, memberikan telinga kita, memberikan diri kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut Dia datang yang kedua kali. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan 10 orang perempuan yang menantikan pengantin. Ada 5 orang yang bijaksana, tetapi ada 5 orang yang bodoh. 5 orang yang bodoh itu yang tidak memiliki persiapan apa-apa, yang mengatakan nantilah, lihatlah, mungkin nanti di situ ada minyak dan sebagainya. Itu orang Kristen yang tidak memiliki persiapan. Tetapi orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang senantiasa memiliki persiapan, dan bukan hanya sekedar persiapan, tetapi full persiapannya. Amang dot inang dan apa sebulung. Pul pangaredo dirina untuk menyambut Dia datang kedua kali. Ketika kita didapatinya menyambut dengan full persiapan, gabita bu mati. Nah 5 nai masuk mahamu, jalo hamu ma, terimalah. Ternyata persiapan mereka itu tidak sia-sia. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada mereka hadiahnya. Tapi bagi 5 yang bodoh itu, di si mahamu, di luar mahamu, dan tidak menerima apa-apa. Itu yang dilihat oleh Paulus dalam kehidupannya. Bagaimana Paulus menyadari, memahami waktu itu adalah linear, berjalan terus. Tetapi jangan lupa, ada batasnya, ada limitnya. Dan karena Paulus sadar waktu berjalan terus, dan dia sadar waktu ada saatnya berhenti, termasuk waktu hidupnya, maka dia tidak berhenti untuk boleh berpacu memberitakan Injil, berpacu untuk menyampaikan kabar baik, berpacu untuk boleh menyampaikan berita sukacita yang berasal dari Tuhan. Asonang gabi hira ketinggalan kereta hita dangi, ketinggalan kereta. Jadi ido diskusi nami di Sinode Distrik Nasalpo. Amang dan inang nabo sebulung, ketika kami saling sharing satu dengan lain, mendengar bagaimana teman-teman kita juga di Papua dalam tahun depan mereka mengatakan akan mendirikan 2 pospel di dalamnya juga. Jadi dohorom ma bohado hita ya di Jawa Timur.
Mereka sudah merencanakan untuk itu lagi. Sebagai bentuk wujud kesungguhan, keseriusan memakai waktu dan kesempatan itu. Seperti itulah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita di dalam kehidupan kita. Artinya waktu yang diberikan oleh Tuhan dikembalikan kepada kita masing-masing. Jangan pernah berkata, aina jolo, mulak mangusing tupudi, neng songonok kiaddo, auta bersongoni amang dotinang idot Ido, tiki kami nya neng songonon hiaddo baik kami naing songonon. Tahu do makatai naing amang dot inang. Ido, neng sonok kian neng on hiaddo ulo kami. Naing padahal itu sudah lalu sudah lewat. Jadi holan berkutat, holan sebatas naing. Ketika naing itu hanya wacana kan? Di wacana masa lalu, tetapi tidak terrealisasi. Maka tidak berarti lagi, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Tetapi adalah bagaimana tikin waing masa sekarang. Bagaimana masa sekarang sangat menentukan untuk masa depan, masa yang akan datang. Artinya ada keterkaitan termasuk di dalamnya keberimanan kita, keyakinan kita, kesungguhan kita di dalam kehidupan kita untuk boleh bersungguh-sungguh dalam mengikut Dia, sehingga waktu kita tidak habis dengan sia-sia, tidak habis percuma, tetapi kita berburu dengan waktu, berjalan dengan waktu, bagaimana kita boleh bersungguh-sungguh untuk mengiahi akan naulina denggan di dalam kehidupan kita dalam menyambut Dia datang kedua kali. Dan ini yang luar biasanya Mang Dot Inang. Apakah sukacita Paulus melihat jemaat Tesalonika? Dia sebutkan di ayat 3a, di situ disebutkan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Nah, ternyata jemaat Tesalonika mengalami goncangan, mengalami tekanan, mengalami intimidasi secara luar biasa dan hebat. Tetapi ternyata disebutkan goncangan itu, kesusahan itu tidak membuat iman mereka menjadi goyang, tetapi tetap tangguh, tetap kuat, tetap kokoh. Dan sebagai bentuk respon kita menantikan Dia datang kedua kali, Tuhan Yesus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini, yang dituntut adalah supaya iman kita jangan goyah, jangan goncang, tetapi boleh tetap kuat, boleh tetap teguh. Manang Dia pe dang boy adong nama kutur hapor syopta. Jangan berikan peluang kesempatan kepada iblis untuk menggoncang iman kita, menggoyahkan keyakinan kita, tetapi boleh tetap terus tertancap di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Itu terbukti kembali di ayat 6 dia katakan, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Paulus mendengar bagaimana kesungguhan iman mereka. Paulus mendengar bagaimana kesungguhan keyakinan mereka kepada Kristus dan tidak ada yang bisa menggoyahkan. Tetapi yang kedua, Paulus mendengar tentang hidup mereka, hidup yang senantiasa saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dua hal itu dihidupi, dilakukan, dan dipraktekkan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Jala songoni manang panggilan kepada kita juga sebagai pengikut Kristus mempraktekkan iman yang tidak mudah digoyahkan dan kemudian senantiasa hidup di dalam saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari mangin tinang setungadong hia mandokon nga pensiun mangulan ading ganate. Ngasahat udah sampai ke situ? Dakya pensiun mangulan ading gan. Itu tipikal daripada jemaat, itu tipikal daripada seorang Paulus, dan itu tipikal daripada
jemaat yang ada di Tesalonika yang seharusnya patut kita hidupi dan kita teladani juga. Dia maharua mangdotinang didok unang marnaluja mambahin adinggan. Dangi itu Paulus. Terus bahkan dari jarak yang jauh dia menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bukan putus hubungan, sebagai bentuk dukungan dengan menyatakan bahwa ternyata Paulus juga senantiasa mendoakan jemaat itu. Alani udang marnaluja mambahin adinggan. Itu tipikal nih Paulus dan juga jemaat Tesalonika yang patut kita teladani. Dungi udang marnaluja hita mengajarkan nadinggan. Paulus merasa bertanggung jawab juga dengan keberimanan walaupun jaraknya yang jauh. Tetapi Paulus merasa bertanggung jawab untuk boleh meneguhkan senantiasa, menguatkan senantiasa iman daripada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga jemaat-jemaat yang lainnya yang ada di kota-kota yang lain. Ido. Napatuluhon didok tipikal Paulus dan jemaat Tesalonika adalah unang matsadi martangyang. Jangan berhenti berdoa. Itu yang disebutkan dia di dalam ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Luar biasa Mang Dotinang dan Apostle Bulung dan remaja. Saya martangyangi terhadap jemaat yang ada di Tesalonika karena dia mendengar bagaimana kehidupan iman dan bagaimana kehidupan persekutuan di jemaat itu, sehingga dia terus mendoakan supaya Tuhan bisa memberikan kesempatan bagi dia untuk boleh bertemu lagi, pertemuan yang kedua. Karena konon katanya informasinya bahwa Paulus hanya sebentar berada di jemaat Tesalonika, sehingga dia rindu untuk bertemu yang kedua kali dan kemudian memberikan pengajaran iman untuk boleh menguatkan iman mereka. Alani dakmat saya di martangyang. Seperti itu juga lah kita untuk Advent yang pertama. Nah berikut napa paton? Jangan pernah pensiun menjadi orang baik, tetapi teruslah menjadi orang baik. Artinya tidak ditentukan oleh situasi kita, tidak ditentukan oleh kondisi kita, tidak ditentukan oleh keberadaan kita, tetapi teruslah untuk boleh menjadi orang baik dan menularkan kebaikan itu, menyampaikan kebaikan itu. Kemudian bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita dalam Galatia 6 ayat 9, unang marnaluja hita mambahen nadinggan. Ini menjadi ajakan bagi kita di dalam Advent yang pertama sebagai pengikut Kristus. Artinya bercermin dari kehidupan Paulus, bercermin dari kehidupan jemaat Tesalonika di tengah-tengah kehidupan kita untuk boleh membentuk iman kita, membentuk keyakinan kita, dan kemudian membentuk buahnya, menghasilkan buahnya dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan itu yang disebutkan oleh Paulus di Efesus 4 ayat 13. Kabejol manatang jalan nama toras itu tuh. Mahuton hagogok ni ripas ni Kristus. Menjadi orang yang beriman tangguh, yang dewasa, yang kokoh. Itu yang diinginkan oleh Kristus. Bukan yang kekanak-kanakan lagi. Karena itu adong tolu rumang ni haporsion parjolo, siotik haporsion. Nah, lima rumang na parjolo. Imannya yang kerdil, imannya yang tidak semangat. Dan orang yang seperti ini adalah nasai holsoan di bagasan nguluna. Selalu khawatir dalam hidupnya. Apa sasitong na dangadong nabui dapat tasian holsoan. Daholan gabe mardusai do jadina. Ngadilir di bataon tong holsoan. Ditabang musengon tong holsoan. Basa di hari bihasunangani. Terus ma holso. Dan itu menjadi tantangan bagi iman kita untuk menunjukkan sampai di mana keberimanan kita. Dapat duakon
Suada haporsyaon, tidak percaya, di mana imannya tidak bekerja. Holan ditodong songon sihi putih, holan ditodong ngapitor mangirput, dengi? Ahado bahasa Indonesia natehe. Maksud tuh asal botokan apa sota do remaja? Apa namanya? Ada yang tanaman yang kecil itu begitu dia langsung menciut begitu. Saya lupa apa namanya. Apa? Putri malu ya? Iya, karena pakai masker memang harus buka masker baru jelas Bu. Nah, supaya jangan seperti putri malu, hanya begitu saja ditondong apitor gabe menciut aporsionna nang banyak nang songoni. Alai tetap mekar, lagi tetap bertahan, tetap menunjukkan bagaimana imannya, keyakinannya. Nah patuluhon haporsyaun nasabatu nasi arum, iman sebesar biji sesawi. Inilah iman yang bertumbuh, iman yang semakin dewasa, iman yang semakin kokoh, iman yang semakin boleh kuat di dalam kehidupan kita. Dan di Advent yang pertama ini kita mau diingatkan pada posisi yang manakah kita? Pada posisi yang manakah kita? Apakah siotik haporsyaun? Apakah suada haporsyaun? Atau haporsyaun nasabatuni siarum dikembalikan kepada kitanya? Apakah yang hanya sedikit imannya, yang selalu mengeluh di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, di dalam pekerjaannya, di rumah tangganya, dalam kehidupannya sehari-hari, atau yang tidak memiliki kepercayaan, atau justru yang kuat imannya, yang mampu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam hidupnya untuk apa yang dia terima dalam hidupnya, bahkan boleh menghasilkan buah, bahkan lama gudang idune dok nanakin di ayat 12 amang dot inang. Betapa luar biasa disebutkan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Berlimpah-limpah, terus menerus, tidak berhenti dalam iman dan di dalam kasih yang harus diperlihatkan. Karena itu, bagaimana supaya bisa terjadi itu amang dot inang di poin yang ketiga? Baiklah hidup kita terus terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Anytime, kapan saja, di mana saja, teruslah terkoneksi, teruslah terhubung dengan Dia. Jangan ada masa jeda, jangan ada masa nanti, jangan ada masa haduan ma, jangan masa toh ma, pai mama tua manoni nama seng dengi. Nah, ba mo lihat di bataro pi matua batabu do bidangi. Ale mo lo sosanga do. Akar honon. Dang sonari rena, dang boy protesot tadengi. Dang boy tadok. Tetapi bagaimana kita dalam kehidupan kita ketika kita ingin menjadi matang, maka kita boleh terkoneksi, terhubung dengan Kristus 24 jam dan tidak ada yang menghalanginya di dalamnya. Ketika kita sudah terkoneksi, lemah gudang maha porsyot tayamang dot inang dot napo sebulung. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau iman kita tidak berbuah, kalau iman kita tidak semakin dewasa amang dan inang, bukan salah daripada Tuhan Yesus Kristus, tetapi salahnya ada pada kita yang tidak terkoneksi dengan Dia 24 jam. Ayo dah. Orang yang imannya terkoneksi dengan Kristus, maka buahnya akan semakin banyak. Edo Yohanes 15 dengi. Dadahamu mamilit au do na mamilit hamu asa lao hamu marpar buwe. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya menghasilkan banyak buah. Bukan menjadi orang Kristen yang stagnan, bukan menjadi orang Kristen yang vakum,
Tetapi ketika iman itu bekerja, ketika terkoneksi hidup kita, diri kita dengan Kristus, maka di dalamnya selalu tergerak untuk boleh terus dan terus melakukan kebaikan, menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Dan gabe lamar pekpeng gabe lagi gabe melo sate. Dangi. Ketika terkoneksi dengan Kristus, maka terpanggil, maka kita diajak untuk boleh tetap menempel dais lokotu sumber ningulu nutrisi hidup iman kita, yaitu Kristus di dalam kehidupan kita. Dan Paulus mengatakan dalam Kolose 2 ayat 7, gabe marurat jalapina uli-uli mahamu di bagasan ibana, tugum marhaporsyaon hobar tunani ajar hontu hamuna, lumobi mahamu marroha mauliate. Dan saat ini juga dari salah satu keluarga akan membawa kepada Tuhan Yesus melalui baptisan kudus. Dan melalui khotbah pada hari ini diingatkan bagaimana orang tua menolong dalam pertumbuhan iman daripada anak-anaknya untuk boleh senantiasa terhubung dan terkoneksi dengan Kristus. Bagaimana boleh mengajari, bagaimana boleh mendidik, bagaimana boleh membimbing untuk boleh menyatakan ketaatan dan ketundukan jala hidup Didioni di Bukit D 150 ayat tuli. Dang au napuna au dung tardidi au. Dan itu menjadi peringatan bagi orang tua juga yang sudah membawa kepada baptisan kudus dan yang saat ini juga, bahwa kepemilikan yang sesungguhnya bukan lagi kita, bahkan kita tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kalau memang kita betul-betul memahami dan mengerti setiap orang yang telah dibaptis, maka hidupnya, dirinya, semuanya totalitas itu adalah milik dan kepunyaan daripada Kristus. Maka harus tunduk, harus taat kepada Dia, Sang Pemilik sesungguhnya. Alani margogo mahamu natoras yang akan membawa anak kepada pembaptisan kudus pada hari ini. Dan diingatkan oleh Paulus di ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus, menyambut Tuhan di dalam kekudusan. Kita mau diajak tadi di ayat 13 supaya tak bercacat dan kudus, maka kita tidak bermain-main dengan iman kita, tetapi sungguh-sungguh. Didok Paulus dosa lapat dohan, jangan beranggapan bahwa kita bisa mempermain-mainkan Tuhan, karena Tuhan Allah tidak bisa dipermainkan. Dia tahu siapa kita, Dia tahu bagaimana kita. Suatu gabiadong na marsi dalian, suatu ngadong na berdalih, karena Dia tahu siapa kita, bagaimana kita di dalam kehidupan kita. Karena itu sambutlah Dia, songsonglah Dia, persiapkanlah diri kita, iman kita, hidup kita, diri kita, menyambut kedatangannya yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita siap atau tidak? Hal itu tidak menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Pasti Dia akan datang. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami sebagai orang yang percaya, supaya sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, terlebih ketika kami merayakan Advent yang pertama. Engkau mengingatkan kami Tuhan akan kedatangan-Mu, supaya kami boleh menyambut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh persiapan Tuhan, di mana kami menunjukkan ketaatan kami, kesungguhan kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh benar-benar mempersiapkan diri kami, hati kami menyambut Engkau datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Walau siapapun kami Tuhan, orang muda, remaja, kaum bapak dan ibu, bahkan lansia, untuk boleh senantiasa mempersiapkan hati kami, diri kami
menyambut Engkau datang kedua kali Tuhan. Supaya kami tidak ditemukan sebagai orang-orang yang lengah, yang lalai akan tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tapi mampukan kami untuk senantiasa boleh siap sedia dan hidup tak bercacat, dan memelihara kekudusan yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan perilaku, tindakan, perbuatan yang kudus di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang boleh bersuka cita di dalam minggu ini. Dengan ulang tahun pernikahan, mari Tuhan memberkati masing-masing keluarga, agar senantiasa boleh taat dan tunduk kepadamu, senantiasa hidup saling mengasihi, mencintai di tengah-tengah keluarga. Demikian juga berulang tahun usia Tuhan, mari Tuhan memberkati mereka, agar mereka senantiasa boleh tetap bersuka cita, boleh bergembira Tuhan, oleh karena umur yang Tuhan tambahkan buat mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit ya Tuhan. Ada inang nyonya siagian borsitorus, inang nyonya napitu pulu boru menurung, inang nyonya siotang boru marpaung, inang nyonya sintua tepe tambunan boru siregar, amang desi barani, inang nyonya besi manjuntak boru silitonga, anak kami Petra Siburian, dan inang nyonya sitorus boru panjaitan, serta inang nyonya napitu pulu boru sitorus. Bapa di dalam surga, daripadamu lah sumber kesembuhan, kesehatan. Karena itu kami hanya berseru kepadamu, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, dan bahkan Tuhan yang menolong, agar iman mereka tidak luntur oleh karena sakit penyakit, maupun keluarga besar juga, tetapi mereka boleh tetap kuat, boleh tetap semangat di dalam Engkau, oleh karena adanya Tuhan yang menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, ketika kami menjalani hari-hari dalam minggu-minggu apa ini, biarlah Kau ingatkan kami senantiasa, mengingatkan kami bahwa Engkau pasti akan datang, agar kami senantiasa boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.